Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Pak Akmal. Selamat siang Bu. Siang Pak Akmal. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ada Pak. Ada apa ya Pak Akmal? Ya, mohon maaf Ibu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu berkenan bisa membantu saya? Insya Allah Pak, selama saya bisa membantu akan saya bantu ya Pak ya. Sebisa saya akan bantu Pak Akmal. Ada apa ya Pak Akmal? Ya. Sebenarnya Ibu, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Permasalahan apa itu Pak Akmal? Ya, saya punya masalah. Akhir-akhir ini beberapa siswa saya malas mengerjakan tugas. Dari 20 siswa terdapat 8 ya. Terdapat 8 sampai 10 siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Bahkan di berbagai pertemuan tugasnya bahkan bisa sampai 80% anak-anak tidak mengumpulkan tugas. Itu problem yang saya hadapi Bu. Oh iya Pak. Nah, dari permasalahan yang Bapak hadapi itu, apa sih yang ingin Bapak harapkan dari problem tersebut? Nah, bagaimana Bapak menghadapi problem tersebut, Pak? Ya, yang saya inginkan Bu, ketika pelajaran saya, anak-anak itu antusias mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Iya, Pak. Memang ya, Pak ya. Itu memang tujuan dari kita pendidik ya, Pak ya, mengharapkan anak itu semuanya patuh atas perintah atau tugas mereka masing-masing. Nah, dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, rencananya Bapak itu akan melakukan apa agar 8 sampai 10 murid ini dapat mengerjakan tugas atau PR-nya tepat waktu, Pak? Ya, saya punya rencana. Pertama, memberikan selalu motivasi terhadap siswa-siswa yang selalu mengumpul tugas dengan terlambat dan mencari problem sebenarnya kenapa ini, kenapa setiap mengumpul tugas mereka selalu terlambat. Dengan demikian mudah-mudahan permasalahan itu bisa selesai. Tambah lagi saya akan memanggil orang tuanya untuk memahami problem-problem yang mereka alami. Itu Bu. Iya, itu rencana Bapak ya, Pak ya. Lalu langkah-langkah konkret apa saja yang akan Bapak lakukan dalam menghadapi masalah tersebut, Pak? Kenapa Bu? Lalu langkah-langkah konkret yang seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk, mencapai atau agar rencana Bapak yang sudah Bapak rancang tersebut dapat tercapai? Ya, rencana saya ya tentu membuat program-program yang pasti terhadap anak-anak, membuat mereka nyaman dalam pembelajaran, kemudian memberikan mereka sebuah motivasi pengetahuan tentang tanggung jawab itu seperti apa sehingga mereka siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka alami, sehingga namun tetap dengan bahasa yang santun, kemudian dengan bertindak sebagai seorang manajer, sehingga anak-anak ini mau dan siap mengerjakan tugas yang sudah saya berikan.
Oke Pak, luar biasa sekali ya Pak ya, rencana dan langkah konkret yang sudah Bapak, rencanakan untuk menghadapi masalah ini. Lalu bagaimanakah bentuk tanggung jawab Bapak nantinya agar pembelajaran yang memang menurut Bapak ini ada beberapa anak yang sulit untuk me apa ya, bertanggung jawablah dengan tugas mereka. Lalu bagaimanakah bentuk tanggung jawab Bapak dalam menghadapi permasalahan ini Pak? Ya, ya Bu, bentuk tanggung jawab saya, pertama saya membuat perencanaan yang matang dengan memberikan proses pembelajaran yang sesuai yang mereka inginkan, sesuai dengan keunikan mereka masing-masing, sehingga apa yang saya lakukan ke depan bisa berjalan dengan rencana yang sudah saya rencanakan, dan tentunya dapat diterima oleh anak-anak, sehingga apapun yang tugas yang saya berikan, mereka bisa mengumpulkan tugas tersebut dengan tepat. Iya Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, dari tanggung jawab yang sudah akan Bapak lakukan tersebut, komitmen. Ada nggak komitmen dalam diri Bapak untuk bisa memegang tanggung jawab tersebut? Ya Bu, pasti ada. Karena sebagai seorang pendidik, saya mempunyai komitmen yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan umumnya, apalagi pada peserta didik yang saya ajarkan. Mereka menjadi tanggung jawab saya dengan penuh komitmen yang tinggi. Saya harus menyatakan mereka adalah tanggung jawab saya, dan saya akan memberikan pengajaran sesuai dengan kemampuan yang saya miliki dengan sepenuh hati. Iya Pak, bagus sekali ya Pak ya. Memang, kita sebagai pendidik harus mempunyai tanggung jawab dan komitmen Pak. Nah, seterusnya apabila rencana atau permasalahan ini dapat terselesaikan, apakah Bapak tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas Bapak atau menghadapi murid tersebut sesuai dengan, karakter mereka, Pak? Nah, ke depannya apabila permasalahan ini dapat terselesaikan, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya lagi, Pak? Ya, saya tentunya banyak rencana ya ke depan Bu ya. Banyak keinginan supaya anak-anak ini bisa ya nurut lah, artinya apa yang kita rencanakan ke depan, mereka sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dan melakukan hubungan baik dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah ke depan, dan belajar lagi, sehingga apa yang saya lakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh anak. Iya Pak, memang Pak ya kita butuh kolaborasi ya Pak ya. Di dalam mengajar memang kita butuh kolaborasi baik itu dengan kepala sekolah dan maupun dengan rekan sejawat. Nah, dari kolaborasi tadi, tindak lanjut seperti apa yang akan Bapak terapkan ke depannya? Ya, tentu memulai hal-hal yang baru yang membuat anak lebih termotivasi lagi, dan saya terus menggali ilmu untuk bisa memberikan yang bermanfaat lagi, yang berbeda dari sebelum-sebelumnya ya, sehingga anak-anak ini memang benar-benar ya siap menerima apa yang saya berikan gitu kan. Mungkin itu Bu. Bagus sekali Pak ya, tindak lanjut yang Bapak, sudah rencanakan. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, menjalin komunikasi dengan orang tua, sehingga permasalahan yang Bapak hadapi dapat terselesaikan ke depannya.
Nah, eee, baik Pak Akmal, Ya. dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Pak Akmal sekarang ini? Eh, Luar biasa Ibu, perasaan saya merasa lega, merasa tertantang lagi, merasa ditemani yang barangkali selama ini saya merasa sendiri. Nah, sekarang merasa banyak teman, banyak kawan. Eh, Tentunya ya merasa diberikan sebuah motivasi yang tinggi lagi dari Ibu selaku rekan saya, dan saya banyak menerima hal-hal yang baru dari Ibu. Mudah-mudahan ini bisa saya manfaatkan dan saya terapkan untuk kedepannya. Alhamdulillah ya Pak Akmal ya, memang sudah luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Akmal terus semangat untuk mendidik anak-anak Bapak Akmal agar nantinya peserta didik yang memang butuh bimbingan dari Bapak, butuh kerjasama dengan orang tua, nantinya mereka dapat berubah atau menjadi anak yang lebih baik sesuai dengan harapan Pak Akmal. Ya Pak Akmal ya? Ya. Oh ya Bu, Ya. kira-kira kalau saya memberikan hukuman yang berat terhadap anak kepada anak-anak itu kira-kira eh, seperti apa Bu? Tanggapan Ibu? Kalau kalau saran saya ya Pak Akmal ya, kita harus hilangkan kata menghukum itu ya Pak Akmal ya. Hmm. Nah, daripada kita menghukum, lebih baik kita berikan apa ya, berikan masukan, atau bisa kita bertindak sebagai manajer, Pak. Daripada kita sebagai penghukum, bagus kita sebagai manajer. Nah, kenapa Pak sebagai manajer? Nah, nanti kita di sini bisa bertindak memang kalau sebagai manajer nanti kita bisa lebih disegani oleh peserta didik tersebut agar mereka lebih patuh atas perintah yang kita berikan terhadap anak tersebut. Nah, di sini kita cukup bertanya, lalu memberikan saran, memberikan kritik, memberikan masukan agar mereka bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Nah, untuk hukuman sebaiknya kita hilangkan, apalagi hukuman yang berat, karena ini memang sudah tidak diindahkan oleh pemerintah. Nah, di sini kenapa menghukum itu sudah tidak boleh? Memang di sini nanti akan ada apa ya? Mental anak yang kena. Selain mental juga fisik anak nanti akan merasa tersiksa di dalamnya. Nah, di sini memang nantinya tidak ada perubahan di dalam dirinya dengan menghukum mereka. Daripada menghukum, mendingan kita hilangkan lah Pak, menghukum itu memang sudah tidak diindahkan, lebih baik kita bertindak menjadi sebagai teman atau sebagai manajer atau menjadi sebagai apalagi ya Pak ya, kalau kita belajar menjadi guru itu kita harus bertindak tegas boleh Pak, bertindak tegas boleh tetapi ke arah yang positif dengan melakukan tindakan yang positif, dengan mengucapkan kata yang positif. Nah, ada baiknya kita di sini menerapkan di awal pembelajaran yaitu keyakinan kelas Pak Akmal. Nah, di sini nanti dengan melakukan kesepakatan perancangan keyakinan kelas yang akan diterapkan di dalam kelas, tentunya mereka nanti akan diajak kerjasama. Keyakinan kelas yang sudah ditentukan dari kita pun meminta pendapat dari mereka, keyakinan kelas apa saja yang harus kita terapkan di dalam kelas. Nah, nanti di sini ada persetujuan dari seluruh pihak dari kelas kita. Seluruhnya akan kita libatkan di dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini tentunya nanti ada konsekuensinya apabila kita melanggar keyakinan tersebut. Nah, tentunya konsekuensinya akan merugikan mereka sendiri. Seperti itu Pak Akmal. Oh, berarti selama ini barangkali ada hubungannya ya dengan motivasi mereka untuk mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu, ada hukuman yang saya berikan barangkali Bu ya. Iya Pak. Seperti itulah Pak kira-kira ya Pak Akmal ya. Berarti kedepannya berarti saya ini harus membuat mereka lebih
berdisiplin positif ya daripada memberikan sebuah hukuman ya. Iya Pak Akmal, karena memang disiplin positif itu lebih baik. Kita tidak menggunakan lagi peraturan kelas Pak sebaiknya, karena peraturan kelas ini nanti dapat peraturan kita buat pasti akan mereka langgar, seperti itu ya Pak ya. Mereka pasti membiasakan seperti itu. Aturan dibuat kan untuk dilanggar. Nah, makanya kita rubahlah kalimat kita menjadi namanya keyakinan kelas. Nah, kita jelaskan di situ apa itu keyakinan kelas. Ya kita yakini di dalam diri masing-masing, kita patuhi. Nah, di situ nanti mereka mungkin akan lama-kelamaan akan sadar dari bentuk tanggung jawab, dari keyakinan kelas yang sudah diterapkan tadi Pak Akmal. Berarti Bu, tugas mereka yang terlambat itu bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas seperti itu ya Bu ya? Bisa Pak, nanti Pak Akmal minta masukan oleh mereka. Nah, di situ adalah bentuk tanggung jawab ya Pak ya, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kan banyak Pak ya, tanggung jawab itu global, ada tanggung jawab tentang diri sendiri, tanggung jawab mengerjakan tugas, tanggung jawab mengumpulkan PR, tanggung jawab tentang menjaga kebersihan, banyak itu Pak bentuk tanggung jawabnya, terutama yang sesuai dengan permasalahan yang sedang Bapak Akmal hadapi. Tentunya tanggung jawab tentang mengerjakan tugas dan PR tepat waktu tersebut Pak. Tentunya ada juga satu lagi Pak Akmal, tentunya saling menghargai. Nah, di sini tentunya ada saling menghargai antar teman, menghargai guru. Nah, kalau kita menghargai guru tentunya dengan mendengarkan perintah atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru tadi, baik itu PR, tugas latihan, atau yang lainnya Pak Akmal. Terus Bu, bagaimana langkah-langkah Bu membuat keyakinan kelas Bu supaya saya ini bisa menerapkan di pembelajaran saya nanti Bu? Nah, di sini bisa Pak Akmal berdiskusi dengan peserta didik Pak Akmal ya. Nah, nanti di situ mungkin Pak Akmal bisa sepakati bersama. Pak Akmal jelaskan dulu, apakah kira-kira di sekolahnya Pak Akmal sudah mengenal apa itu keyakinan kelas? Belum Bu. Belum ya. Nah, mungkin di sini nanti Pak Akmal menjelaskan dulu aturan kelas apa, kenapa bisa berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti di situ Pak Akmal jelaskan kenapa bisa berubah menjadi keyakinan kelas. Nanti Pak Akmal cari referensi lah itu ya Pak Akmal ya, banyak itu pengertian keyakinan kelas di dalamnya. Nah, selain itu juga Pak Akmal bisa melibatkan mereka. Biasanya kalau aturan kelas itu seperti apa? Dilarang datang terlambat ya. Nah, nanti kita rubah menjadi kalimat positif. Dilarang datang terlambat kita rubah menjadi datang tepat waktu, seperti itu kira-kira ya Pak Akmal ya. Lalu misalnya apalagi ya, dilarang membuang sampah sembarangan, kita rubah menjadi kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya Pak Akmal. Nah, nanti di situ kita minta masukan dari seluruh anak peserta didik yang ada di dalam kelas, kita libatkan. Silakan kalian, nanti Pak Akmal bisa bagikan misalnya kertas sticky note, atau kertas yang tersedia lah di dalam kelasnya Pak Akmal. Mintalah mereka membuat satu kalimat keyakinan kelas yang mereka ketahui. Kalau mereka memang masih bingung menggunakan kalimat positif, tidak apa-apa mereka menggunakan kalimat yang mereka selama ini gunakan. Nah, nanti tinggal Pak Akmal perbaiki bersama-sama di depannya. Nah, nanti di situ sepakati, ini kita gunakan tidak kalimat dari misalnya kalimat pertama ini bisa kita gunakan. Nah, minta persetujuan dari seluruh peserta didik. Nah, nanti di situ setelah disetujui oleh seluruh peserta didik, nanti ditandatangani oleh seluruh peserta didik agar mereka mempunyai tanggung jawab atas yang sudah mereka buat sendiri atau buat bersama. Seperti itu kira-kira Pak Akmal. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Wah, insya Allah besok di pembelajaran saya akan saya coba dan mudah-mudahan anak-anak ini bisa lebih tepat waktu ya Bu ya dalam memberikan mengumpul tugas-tugas mereka ya Bu ya. Iya Pak Akmal, mungkin seperti itu tindak lanjut yang bisa Bapak Akmal laksanakan di kedepannya ya Pak Akmal ya. Oh ya Bu, terima kasih Bu atas masukannya dan waktunya Ibu. Iya, sama-sama Pak Akmal. Mungkin ada lagi yang mau Bapak tanyakan atau ceritakan lagi dari perbincangan kita pada siang hari ini Pak Akmal? Ya Bu, alhamdulillah cukup Bu sementara ini dan saya merasa sangat terbantu sekali oleh Ibu
dan saya merasa menyesal kenapa saya nggak dari dulu minta pendapat sama ibu gitu kan. Ternyata ibu ini ibu yang luar biasa. Tidak apa-apa, Pak. Tidak ada kata terlambat, Pak, sebelum kita mencoba ya, Pak, ya. Ya, terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama Pak Akmal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.